Perusahaan zaman sekarang ini lagi heboh-hebohnya transformasi digital. Semua buru-buru pindah ke cloud, pakai aplikasi mobile, sampai gembar-gembor pakai AI biar kelihatan modern. Tapi sering banget ada satu hal penting yang justru kelewat, keamanan data. Kalau sistemnya keren, tapi datanya gampang bocor, itu sama aja kayak kamu punya rumah yang mewah, tapi kuncinya ditaruh di luar pintu. Bahaya banget kan? Nah, di video ini saya mau ajak kamu ngobrolin tentang sisi gelap dari transformasi digital. Kenapa? Tanpa pengamanan data, semua investasi besar itu bisa runtuh dalam sekejap. Kalau kamu bertanya, apa aset paling berharga di era digital sekarang? Jawabannya bukan lagi gedung kantor, mesin produksi, atau stok barang, tapi data. Data pelanggan, data transaksi, sampai data kebiasaan orang belanja. Semua itu jadi emas baru di dunia bisnis. Menurut World Economic Forum di tahun 2023, data sekarang disebut sebagai oil of the 21st century. Nilainya gede banget. Bahkan Facebook dan Google bisa jadi perusahaan raksasa bukan karena jualan produk fisik, tapi karena mereka mengolah data penggunanya. Jadi kalau perusahaan kamu punya data tapi nggak dijaga, itu kayak punya tambang emas tapi dibiarkan terbuka. Gambarannya begini, kalau kamu sering belanja online, terus data kartu kredit kamu bocor karena sistem toko yang nggak aman, sekali saja itu kejadian, kepercayaan kamu ke toko tersebut langsung hilang. Jadi data itu bukan cuma soal angka, tapi soal kepercayaan. Di era digital, ancaman keamanan data makin besar. Hacker sekarang ini bukan cuma orang iseng di kamar gelap, tapi udah jadi industri. Ada sindikat yang khusus jual beli data curian di dark web. Nah, menurut laporan IBN, ya, cost dari data breach ya di tahun 2023, rata-rata kerugian perusahaan karena kebocoran data bisa tembus 4,45 juta dolar. Contoh kasus nyata, di tahun 2021, ada kebocoran data besar-besaran di Indonesia yang melibatkan 279 juta data penduduk dari BPJS Kesehatan. Data itu dijual bebas di forum online. Bisa kamu bayangin, data pribadi seperti KTP, alamat, sampai riwayat kesehatan orang bocor begitu aja. Itu dampaknya bukan cuma kerugian finansial, tapi juga rasa aman masyarakat yang hilang. Jadi kalau ada perusahaan yang bilang, yang penting digital dulu, keamanan nanti aja, itu sama aja kayak ngajak untuk dapat bencana bareng-bareng. Transformasi digital tanpa pengamanan data itu ibarat lari maraton tanpa sepatu. Mungkin bisa maju, tapi cepat atau lambat pasti jatuh. Banyak perusahaan yang terlalu fokus ke kecepatan transformasi, tapi lupa kalau keamanan harus jadi fondasi utama. Menurut survei PwC terkait Digital Trust Insight di tahun 2022, 60% eksekutif mengaku perusahaan mereka buru-buru adopsi teknologi baru tanpa sempat mikirin strategi keamanan. Hasilnya, sistem jadi rapuh, gampang ditembus, dan akhirnya malah rugi besar. Ilustrasinya gini, kamu punya mobil sport, kenceng banget, tapi remnya rusak. Secepat apapun mobil itu tetap berbahaya. Sama dengan transformasi digital, semodern apapun teknologinya, tanpa rem berupa keamanan data, semua itu cuma jadi ancaman. Kalau data bocor, dampaknya nggak main-main. Pertama, kerugian finansial. Perusahaan bisa kena denda, ganti rugi, atau bahkan kehilangan pendapatan. Kedua, reputasi yang hancur. Menurut salah satu penelitian mengenai Consumer Privacy Study tahun 2023, 81% konsumen bilang mereka nggak akan lagi berbisnis dengan perusahaan yang pernah bocorin data pribadi mereka. Ketiga, ada dampak hukum. Di Indonesia misalnya, ada UU PDP, Pelindungan Data Pribadi, yang sudah berlaku. Perusahaan yang lalai dalam melindungi data bisa kena sanksi administratif sampai pidana. Bayangin aja, kalau data pelanggan bocor lalu menyebar ke internet. Orang bakal kehilangan rasa percaya dan untuk balikin itu butuh waktu bertahun-tahun.
Jadi, kehilangan data itu bukan sekedar kehilangan angka, tapi kehilangan masa depan bisnis. Lalu apa yang bisa dilakukan biar transformasi digital tetap aman? Pertama, enkripsi data. Data yang terenkripsi nggak akan berguna kalau dicuri. Kedua, kontrol akses. Jangan semua orang bisa mengakses data penting. Ketiga, monitoring sistem secara real time, biar secara cepat pula bisa terdeteksi kalau ada breaching. Nah, menurut laporan Verizon Data Breach Investigation Report di tahun 2023, 74% insiden kebocoran data disebabkan oleh human error atau akses yang nggak aman. Artinya, selain teknologi, edukasi karyawan juga penting banget. Kalau karyawan asal klik, khususnya link phishing, sistem secanggih apapun bisa bobol. Jadi, ibarat kamu punya rumah, rumahmu bisa punya pagar yang tinggi. Tapi kalau kamu sendiri yang bukain pintunya buat maling, ya sama aja bohong. Transformasi digital memang butuh kecepatan, tapi keamanan nggak boleh dikorbankan. Perusahaan harus nemuin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan data. Caranya, dengan merancang strategi digital sejak awal untuk selalu memasukkan faktor resiko dan keamanan sebagai prioritas utama. Contoh nih ya, Microsoft dan Google selalu menekankan security by design. Artinya, setiap produk baru mereka dibangun dengan lapisan keamanan sejak awal, jadi bukan ditambal belakangan. Kalau perusahaan lain juga bisa mengikuti pola ini, transformasi digital bakal lebih sehat. Jadi bukan cuma soal siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling siap melindungi pelanggan, itu juga penting. Karena pada akhirnya, kepercayaan adalah mata uang paling berharga di era digital ini. Jadi kalau ada satu pelajaran penting dari obrolan kita hari ini, itu adalah transformasi digital tanpa pengamanan data sama aja kayak membangun rumah megah di atas pasir, cepat roboh. Kamu bisa punya teknologi tercanggih, aplikasi terkeren, atau sistem yang paling modern. Tapi kalau keamanan datanya lemah, semua itu nggak ada artinya. Justru bisa jadi bumerang. Nah, bila kamu membutuhkan konsultasi dan asesmen sistem manajemen keamanan cyber, silakan kontak Net Solution melalui informasi kontak yang telah disediakan di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan buat kamu. Menurut kamu, lebih penting mana duluan, ya, kecepatan transformasi atau keamanan data? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena di era digital, jaga data itu sama pentingnya dengan inovasi.